Perkenalkan, nama saya Yohana Elita. Dan Perkenalkan, nama saya Yohana Yulita dengan NIM C020405. Di sini saya akan membuat video presentasi dan judul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek, panjang, dan ekuitas. Materi yang akan saya sampaikan cuma 3. Yang pertama itu klasifikasi kewajiban jangka panjang, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 tentang utang obligasi, dan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Siapa dulu aja aku bikin video. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau disebut juga hutang jangka panjang memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang sangat besar terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada suatu periode akuntansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. Kewajiban jangka panjang dapat berupa seperti utang obligasi, utang hipotek, uang bayar jangka panjang, dan kewajiban pensiun atau pasca pensiun. Catatan pada pasal 4 ayat 2 tentang utang obligasi. Obligasi merupakan utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Surat utang ini dapat diperjualbelikan dengan periode waktu menengah maupun jangka panjang. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga, obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Ketentuan ini tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2009 STTD, PPh nomor 100 tahun 2013 STDTD, PP nomor 55 tahun 2019. Jurnal akuntansinya, beban bunga obligasi didebit dan kas atau bank ini dikredit, utang PPh pasal 4 ayat 2 dikredit. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham sesuai pasal 4 ayat 2, penjualan saham di Bursa Efek merupakan objek PPh final. Hal tersebut juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 Tahun 1997. PPh final atau withholding tax atas penjualan saham di Bursa Efek dikenakan tarif sebesar 0,1%. Apabila saham yang dijual merupakan saham sendiri atau pendiri, terdapat tambahan sebesar 0,5%. Di sini ada contoh, Andi adalah pendiri PT Sukses Selalu Tbk dengan nilai saham saat IPO sebesar 1 triliun. Jawabannya, cara pengerjaannya, kalikan dulu atau cara pengerjaannya yang pertama itu gunakan tarif final penjualan, yaitu dikenakan 0,1%. Jadi 0,1% dikali 1 triliun yaitu 1 juta. Tambahan PPh pendiri itu dikenakan 0,5%, yang artinya 0,5% dikali 1 miliar sama dengan 5 juta. Jadi total PPh-nya yaitu 6 juta. Kesimpulannya, kewajiban jangka panjang adalah utang yang dibayar lebih dari 1 tahun, seperti obligasi atau pinjaman bank. Jika ada bagian yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat, maka dipindahkan ke utang jangka pendek. PPh pasal 4 ayat 2 atas obligasi dikenakan pada bunga dan bersifat final, artinya tidak dihitung lagi dalam pajak tahunan. Penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dikenakan pajak final 0,1% dari nilai penjualan. Untuk saham pendiri ada tambahan sebesar 0,5% saat IPO. Cukup sekian hasil video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pencapaian. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih.